Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2611, pertarungan pertama, Kendrick vs Gloria. Beberapa hari setelah kembali ke markas, Minos telah menetapkan rutinitas baru di ibu kota serikat. Selain tugas rutinnya menjaga ketertiban dalam serikat sebagai kepala balai penegakan hukum dan pemimpin kelompok ekspansionis, ia kembali berkultivasi dan menjalani kehidupan normal bersama keempat istrinya. Selain itu, beberapa kali seminggu sejak kepulangannya, para jenderal dan kultivator tingkat tinggi lainnya dari tahap ke-11 akan datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam kultivasi. Dia juga akan membantu keluarganya dan anggota faksi dengan cara yang sama, mendedikasikan sebagian harinya untuk membantu serikat menjadi lebih kuat secara keseluruhan. Hanya dalam waktu sebulan, Minos telah mencapai kestabilan di antara tugas-tugasnya sehingga ia merasa akhirnya bisa memulai turnamen keluarga yang telah direncanakannya untuk mewariskan jimat Hydra. Di salah satu arena di kota markas besar serikat, Minos dan keluarganya berdiri di tepi panggung kecil yang dikelilingi bangku penonton. Siap untuk pertarungan pertama dari 6 pertarungan yang akan menentukan pewaris jimat Hydra. Semua orang akan saling berhadapan, jadi satu-satunya hasil seri yang terjadi adalah yang menentukan urutan pertarungan. Untuk pertandingan pertama, Kendrick dan Gloria akan memamerkan keterampilan mereka dan menunjukkan kepada keluarga, teman, dan anggota faksi mereka siapa yang memiliki peluang terbaik untuk mewarisi amulet Minos. Gloria, yang telah mencapai level 108 dengan bantuan Minos, dan Kendrick, yang berada pada level yang sama dengan ibu tirinya, berdiri di sudut yang berbeda dari platform persegi arena. Di bangku penonton di area tersebut, Lily, Holly, Abby, Ruth, Minos, dan Segiel duduk di kursi VIP, sementara beberapa rekan satu faksi mereka, pria-pria dari Aula Penegakan Hukum dan Aula Ekspansi, duduk di kursi umum bangku penonton. Tempat yang dapat menampung beberapa ribu penonton pada suatu waktu itu tidak penuh, tetapi setidaknya ada 200 orang yang tersebar di area tersebut untuk menonton pertarungan hari ini. Namun, tidak ada atasan Minos yang hadir untuk menyaksikan pertarungan itu. Dari apa yang sedikit diketahuinya, tetua pertama hampir mengorbankan parasit flash drain miliknya dan menaikkan level perang beberapa tingkat sebelum serikat menghentikan konfrontasi itu. Para tetua, pemimpin tertinggi, dan panglima serikat semuanya fokus pada momen krusial ini, dan sebagian besar jenderal terkuat berada di sekitar wilayah musuh atau berjaga di markas besar. Selain Minos dan anggota fraksinya, hampir tidak ada seorang pun di serikat yang berminat terlibat dalam persaingan internal seperti itu. Namun bagi sebuah keluarga dan faksi yang tidak dapat meninggalkan markas, sebagian besar, ini bukanlah acara yang layak untuk membuang-buang waktu. Bukan hanya pertandingan seperti yang akan dijalani Gloria dan Kendrick beberapa saat lagi tidaklah lama, tetapi setelah pertandingan ini, butuh waktu sebulan sebelum pertandingan kedua, yang akan mempertemukan Lily dan Holly, berlangsung. Namun kedua saudari itu menantikan pertandingan mereka sebulan lagi, karena mereka berdua telah meningkatkan level mereka dengan bantuan Minos, yang telah menghabiskan semua marmut yang dibawanya kembali dari biara kekacauan beberapa minggu yang lalu. Untungnya, para jenderal dan perwira senior serikat membawa kelinci percobaan baru untuk Minos agar ia dapat menggunakan keahliannya. Ia telah menggunakan mereka untuk mengubah anggota faksinya menjadi versi yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Ketika akhirnya ia melihat bahwa putra dan istrinya sudah siap, Minos berdiri dan berkata, pertempuran ini tidak memiliki aturan. Siapapun yang tetap sadar atau memaksa lawannya untuk menyerah, menang. Ruth akan menyembuhkan luka-lukamu, dan aku juga akan menganalisis pertarungan untuk menghindari masalah. Bertarunglah tanpa syarat, tetapi saling menghormati. Aku akan membatasi kultivasi kalian pada level yang sama, dan tak seorang pun dari kalian akan dapat menggunakan artefak eksternal atau bahkan senjata yang dapat diserap dalam pertarungan ini. Bagaimanapun, pertarungan akan dimulai saat dupa ini habis. Dengan perkataan Minos, sebuah dupa muncul di sudut panggung dan dengan cepat mulai hancur, sementara wanita berambut merah dan pemuda berambut coklat merasakan segel memasuki tubuh mereka. Kendrick menatap Gloria dengan hormat dan berkata, maaf, Bibi, tapi kemenangan ini milikku. Jangan terlalu yakin, ini bukan pertikaian yang bisa dimenangkan dalam satu pertempuran. Perang terdiri dari banyak pertempuran, Kendrick, katanya saat molekul perak cair terbentuk di udara, keterampilan bawaannya dengan Merkuri terlihat. Kendrick tidak mengatakan apapun saat dia mempersiapkan diri, merangsang kemampuannya untuk memengaruhi kultivasi Gloria dengan keterampilan bawaan yang sama seperti ayahnya. Minos memperhatikan putranya dengan mata menyipit, tidak ingin membatasi kemampuannya, meskipun itu akan memberikan Kendrick keuntungan melawan Gloria. Kau bisa menggunakannya dengan sangat baik melawan Gloria dan Lily, tapi bagaimana dengan Holly? Dia punya kekuatan yang sama dengan kita. Kalau kau tidak bisa mengalahkannya dengan setara, mungkin kau tidak akan mewarisi amuletku.
Minos berpikir dengan rasa ingin tahu tentang pertarungan antara dua orang yang paling mirip dengannya. Sedangkan untuk Lily dan Gloria, dia hanya bisa berduka untuk mereka. Mungkin mereka akan menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, tetapi bertarung di level yang sama dengan Holly dan Kendrick akan sulit bagi mereka. Kondisi yang dia tetapkan sudah paling adil dari semuanya. Jadi dia hanya bisa membiarkan mereka bertarung dengan cara mereka sendiri untuk menghentikan kemampuan mencuri kultivasi yang dimiliki Kendrick dan Holly. Jika mereka tidak bisa menghentikannya, hasil pertikaian keluarga ini akan bergantung pada konfrontasi Kendrick dan Holly di masa mendatang. Akhirnya, saat dupa yang dinyalakan Minos padam, anak panah perak berterbangan ke arah Kendrick sementara Gloria merasakan sesuatu yang kuat mencuri sebagian esensinya. Melewati upaya Gloria untuk mencegahnya menggunakan kemampuan bawaannya terhadapnya, Kendrick mengatasi segel ayahnya, auranya mencapai level 109, dan aura Gloria mencapai level 107. Dengan lambaian tangannya, Kendrick membelah angkasa dan membuka portal di belakang tubuh ibu tirinya, menyerang untuk mengakhiri pertempuran dengan gerakan pertamanya. Gloria menggunakan kemampuan ilahiyahnya, Mercury World, untuk membentuk bola Merkuri di sekitar mereka, sesuatu yang sangat padat dan sulit diatasi bahkan bagi mereka yang lebih kuat darinya. Sementara itu, Kendrick merasakan tangan dan kakinya basah, ada sesuatu yang sangat berat di atasnya, mencegahnya bergerak secepat yang diinginkannya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2612, Pertemuan Tingkat Tinggi. Saat Kendrick bergerak lebih lambat dari yang diinginkannya, Gloria menggunakan zat perak yang menutupi sekelilingnya untuk membentuk tinju Merkuri. Dengan menyerangnya secara langsung, dia membuat Holly dan Lily membuka mata lebar-lebar dan melihat bahwa berurusan dengan ibu tiri mereka tidak akan mudah sama sekali. Minos senang melihat istrinya menekan Kendrick. Dia memanfaatkan latihan yang saya berikan dengan baik selama ini, katanya, senang. Namun, langkah Kendrick selanjutnya tidak akan mengecewakan Minos. Meskipun Gloria sangat mengesankan dengan kemampuan ilahinya, akan sangat sulit baginya, yang 2 tingkat lebih lemah dari lawannya, untuk tetap dalam kondisi baik untuk waktu yang lama. Kendrick tidak memaksakan diri terlalu keras, tetapi setelah beberapa detik, menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Dia menghancurkan Merkuri padat yang menghalanginya bergerak dan menyerang tinju Merkuri cair. Tangannya gemetar karena serangan Gloria. Ia merasa seolah-olah tulangnya bisa patah kapan saja karena serangan sekuat itu. Namun dia berhasil mengatasi serangan ibu tirinya, bertahan dan menghancurkan tinju perak itu. Menggunakan portalnya lagi, kali ini Kendrick menyerang lebih keras lagi. Menggunakan aura pedang spasial untuk menciptakan bilah-bilah energi di ruang hampa sambil menghalangi pergerakan wanita berambut merah itu. Gloria tersenyum tipis saat melihat Kendrick tidak mau bersikap lunak padanya. Setelah kesalahan awal meremehkannya, dia telah berubah, menyerang dengan kekuatan yang lebih tinggi, tetapi juga dari sisi yang berbeda. Apa kau tidak malu mencoba memanipulasi pikiran ibu tirimu, Kendrick? Menunjukkan wajah ayahmu padaku tidak akan membantu. Gloria memejamkan mata, mengabaikan Minos yang tampak di samping Kendrick. Apapun bisa terjadi dalam pertempuran, bibi Gloria. Kendrick bergerak maju saat lingkaran gelap seni melahap muncul di sekelilingnya. Ia bergerak dengan hati-hati agar tidak terperangkap dalam cairan keperakan di sekitarnya. Namun, saat ia mengira telah berhasil menghindari situasi tersebut, tetesan Merkuri berterbangan seperti hujan, mencapai tubuhnya dan menembus kulitnya. Kendrick merasakan keracunan Merkuri mulai terasa di tubuhnya saat ia melihat serangan pamungkas Gloria terhadap dirinya. Jika kau bisa mengalahkanku setelah itu, aku akan menerima kekalahanku, nak. Sebelum itu, aku khawatir kau harus sedikit menderita. Dia tersenyum, memainkan perannya sebagai ibu tiri untuk melatih Kendrick seperti yang diinginkan Minos. Kendrick meraung kesakitan di antara giginya, merasakan semakin banyak Merkuri berkumpul di sekitarnya, membentuk gelembung perak yang mencoba menyegelnya. Untungnya, ia mempunyai banyak metode, keuntungan memiliki darah Minos dan akses ke teknik yang sama seperti ayahnya. Di tengah gelembung Merkuri yang mencoba menjebaknya, pedang energi emas muncul sebelum mengiris gelembung perak menjadi 2 dengan satu gerakan. Pedang ilahi. Holly mengepalkan tinjunya saat melihat senjata terhebat Kendrick. Itu adalah pedang yang mirip dengan milik Minos, tetapi dengan gerakan yang sedikit berbeda dan, tentu saja, kekuatan ofensifnya lebih rendah. Senjata terhebat Kendrick memiliki kekuatan khusus, penghancur domain. Saat itu juga, dunia Merkuri perak milik Gloria hancur, sementara aura pedang mengancam wanita berambut merah itu. Mengarahkan pedangnya ke Gloria, Kendrick tidak perlu mengambil langkah berikutnya. Kemenangan ini milikmu, Kendrick. Gloria mengangkat kedua tangannya ke udara, karena tidak ada lagi yang bisa mendorong Kendrick ke dinding. Jika mereka benar-benar berada di level yang sama, dia tahu dia bisa mengalahkannya. Namun dengan kemampuan bawaannya, pertarungan di level yang sama tidak akan pernah adil. Minos berdiri dan menghancurkan segel di tubuh mereka berdua, yang memungkinkan Gloria menjadi sedikit lebih kuat dari Kendrick lagi,
yang sejujurnya tidak akan membuat perbedaan apapun dalam pertarungan ini. Karena dia sudah berada di level 108, hanya seseorang dengan beberapa level lebih kuat darinya yang dapat melawan kemampuan mencuri kultivasinya. Selamat atas kemenanganmu, Kendrick. Kalahkan kedua saudarimu dan aku akan memberimu jimat Hydra, kata Minos kepada putranya, senang melihat level Kendrick saat ini. Namun, ia juga senang melihat Gloria beraksi. Meskipun tidak memiliki keterampilan yang dapat memperkuatnya, wanita berambut merah itu dapat bertarung melawan mereka yang levelnya lebih tinggi darinya, sesuatu yang langka di Zocaro. Kau bertarung dengan baik, jika saja kondisi pertarungan tidak terlalu tidak menguntungkan bagimu, kau pasti menang. Ucapnya sambil memeluk istrinya yang cantik berambut merah dan mencium leher ramping Gloria. Dia tersenyum padanya sebelum melihat ke arah Kendrick dan Holly. Aku tak sabar melihat dia merasakan racunnya sendiri. Tapi aku tidak akan membuatnya mudah bagi Holly dan dia. Minos menyukai apa yang didengarnya. Meskipun ia telah merencanakan sebuah turnamen dengan hanya 6 pertarungan untuk menentukan pemenangnya. Ada kemungkinan bahwa 3 dari 4 peserta akan memperoleh 2 kemenangan masing-masing dan karenanya diperlukan ronde-ronde selanjutnya. Agar itu terjadi, Holly harus mengalahkan Kendrick dan Lily, sementara Gloria harus mengalahkan Holly dan Lily. Minos hanya memperhatikan putrinya dan bertanya-tanya apakah Lily akan membiarkan itu terjadi dan apakah Kendrick akan kalah dari Holly. Saya menantikan pertandingan berikutnya, hehe. Saat keluarga Stuart memulai bulan istirahat berikutnya di antara satu pertandingan dan pertandingan lainnya dalam turnamen keluarga mereka. Keadaan menjadi panas bagi Armans dalam perang melawan tambang Firestone. Pada saat ini, tetua pertama Juma sedang berada di jantung wilayah musuh, bersembunyi di area yang berbahaya di wilayah tengah bahkan bagi para kultivator tingkat tinggi tahap ke-12. Dari posisinya saat ini, dia bisa melihat markas besar tambang Firestone, sebuah kastil batu hitam yang megah, tempat berkumpulnya 26 supremes tingkat menengah dan tinggi pada saat ini. Selain para tetua terpenting dari tambang Firestone, para pimpinan sekutu dari berbagai organisasi yang terlibat dalam perang saat ini tiba di kastil hitam untuk sebuah pertemuan besar. Juma tidak sendirian, tetapi orang-orang di dekatnya tidak mau bergabung dengan gerakan selanjutnya. Elder, pemimpin musuh terakhir baru saja tiba di Black Domain, kata seorang jenderal level 114, mengenakan pakaian khusus. Ia baru saja kembali dari pos pengamatannya untuk memberitahu atasannya. Sempurna, aku akan segera bertindak. Beri tanda pada pasukan aliansi untuk memulai, kata lelaki tua itu sambil mengepalkan tinjunya, merasakan saat tarian terakhirnya mendekat. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2613, Pengorbanan Tetua Pertama. Sementara itu, di dalam Black Domain, aula utama Kastil Batu Hitam dipenuhi oleh orang-orang, bawahan yang kuat dari kekuatan-kekuatan besar di wilayah tengah. Sementara para pemimpin mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok di sekitar area tersebut. Sebuah perjamuan besar sedang diselenggarakan, dan pasukan yang hadir pada pertemuan itu sedang mempersiapkan perubahan penting dalam rencana mereka untuk menghadapi konfrontasi yang sedang berlangsung dengan pasukan Armans. Yang terkuat di daerah itu adalah Supremos antara level 117 dan 123, makhluk yang sebagian besar asli benua itu, karena salah satu motivasi para pria itu. Justru untuk melenyapkan alien dan mengusir mereka dari tanah mereka. Tetapi hanya ada satu alien tingkat tinggi di sana, seorang individu level 121 yang, meskipun ia berasal dari luar Zocaro, percaya, seperti orang lain di area itu, bahwa alien harus dibatasi atau bahkan dicegah memasuki Okia. Di tengah area, Jabez, pemimpin Firestone Mines level 123, dikelilingi oleh orang-orang terkuat dalam pertemuan ini. Master Sekte Jabez, Armans mulai tak terkendali. Jika kita tidak segera menyingkirkan guild itu, akan tiba saatnya alien akan menguasai benua ini. Saya pernah mendengar tentang itu. Seorang bajingan bernama Minos Stuart telah melakukan banyak kerusakan, membantu menciptakan setidaknya selusin supremes baru untuk Armans dalam beberapa tahun terakhir, kata pria lain. Setuju dengan yang pertama, beberapa bawahan dan sekutu kita yang lemah telah jatuh ke tangan alien Armans terkutuk karena orang Minos ini. Kita berhasil dalam perang sampai dia bergabung dalam konflik dengan mayat hidup miliknya. Kudengar dia sendiri sangat berkuasa, kata yang lain, membuat semua orang di area itu menatap dengan cemas. Aku tahu itu, kata Jabez dengan nada serius. Minos Stuart adalah target utamaku saat ini. Aku sudah menyuruh para pembunuh menyebar ke seluruh wilayah tengah untuk memburu dan membunuhnya. Selama dia berani keluar dari markas Armans, hanya masalah waktu sebelum dia mati. Bagaimana dengan kerusakan yang telah ditimbulkannya? Bahkan jika dia menghilang hari ini, mayat-mayat suprimnya telah menimbulkan cukup banyak kerusakan, Sekmaster Jabez. Armans dan sekutunya memenangkan konflik saat ini. Jangan abaikan itu, kata seorang suprim level 121, sementara yang lain tidak bisa tidak setuju. Jabez memandang orang ini.
Menyadari bahwa pemimpin lokal ini menyalahkannya atas kerugian bawahannya sendiri. Karena Jabez adalah orang yang meyakinkan semua orang di sana untuk memulai perang saat ini setelah mereka dipromosikan ke level 123. Jabez berkata, "Jangan khawatir, tetua. Pertarungan akan segera berubah lagi. Armans bukanlah satu-satunya kekuatan yang dapat menggunakan pengorbanan khusus untuk menjadi lebih kuat. Sekarang aku juga memiliki metode pengorbanan. Saat ini, sekelompok orang yang kupercaya sedang dalam perjalanan ke kamp pasukan utama Armans untuk melakukan serangan mendadak. Begitu kita mendapatkan hasil serangan itu, sudah waktunya bagi kelompok kita di sini hari ini untuk menghadapi para pemimpin koalisi Armans. Saya akan berbagi metode saya dengan Anda yang bersedia." Saat Jabez berbicara, membawa senyum pada wajah bahkan orang-orang yang paling khawatir tentang jalannya perang. Semua orang di aula itu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka saat teriakan tertentu terdengar di seluruh area itu. "Jabez, kau jiwa yang celaka, majulah dan hadapilah ajalmu yang akan datang." Semua mata di aula tertuju ke puncak istana. Sedangkan orang-orang yang sedang berbicara berhenti berbicara atau mendengarkan karena merasakan getaran dalam jiwa mereka. Itu bukan suara sembarang orang, tetapi suara seseorang yang berada di tingkat ke-12. Jabez mengenali suara musuh, dan dia juga merasakan apa yang akan terjadi. "Apakah kau sudah gila, mayat tua? Apakah kalian benar-benar telah mengirim tetua kalian yang paling kuat ke kematian?" Seyakin-yakinnya Jabez bahwa ia akan melawan Juma dan menang. Ia tidak begitu yakin bahwa ia dapat melakukannya tanpa pertarungan yang keras dan sulit. Dia dan orang-orang di sekitarnya bergerak dan muncul di luar kastil hitam, di mana mereka segera melihat Juma, sendirian, melayang di langit dengan spiral emas terbakar di dahinya. "Juma, kau di sini untuk mati, dasar iblis tua?" tanya Jabez sambil melotot mengancam ke arah tetua pertama Armans. "Kau bukan satu-satunya yang bisa menjadi lebih kuat, tahu?" Jabez menatap sekutu-sekutunya dan berkata dalam hati, "Akan kutunjukkan apa yang bisa kita lakukan melawan Armans dengan metode pengorbanan yang kutemukan. Yang kuminta hanyalah agar kalian membantuku dalam pertarungan ini. Sehebat apapun metode ini, lelaki tua di depan kita ini tidak normal." Semua yang berjumlah lebih dari 20 orang itu diam-diam menyetujui, dan masing-masing dari mereka menggerakkan energinya. Menyebabkan mereka yang berada di bawah level 115 mundur ke tingkat bawah tanah kastil. "Aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan. Tapi jangan lupa siapa yang memulai ini." Juma menunjuk Jabez. "Ketika organisasi kalian hancur dan banyak dari kalian yang mati, ketahuilah dia telah merusak keseimbangan benua ini. Sekarang hanya ada ruang untuk satu organisasi yang berdaulat." "Jaika, diamlah pria tua setengah mati terkutuk itu," teriak Jabez saat anjing-anjing iblis keluar dari tubuhnya dan menyerang Juma yang lebih tua. Juma tidak ragu lagi. Membakar parasit flash drain-nya saat kultivasinya meningkat pesat, menembus penghalang antara level 122 dan 123, segera mencapai puncak level 123, dan mengancam untuk mencapai level 124. Juma bukan satu-satunya yang semakin kuat. Ketika formasi tangan raksasa muncul di atasnya untuk menekannya, Jabez juga meningkatkan kultivasinya dan menggunakan metodenya untuk meninggalkan awal levelnya dan mencapai puncak level 124. Namun, dia tidak senang. Metodenya kurang efektif dibandingkan metode Armans, dan konsekuensi dari penggunaan pengorbanan untuk meningkatkan kekuatan sementara akan lebih negatif baginya dibandingkan bagi Juma. Juma tersenyum saat melihat musuhnya mencapai level 125 bersamanya, mengetahui bahwa dia akan berdansa hebat sebelum dia meninggal. "Jabez, kau bodoh, aku datang ke sini untuk mati. Kau mengorbankan masa depanmu untuk menghentikanku? Baiklah, bahkan jika kau selamat, kau akan menjadi lebih lemah agar rekan-rekanku bisa menghabisimu." Juma mengangkat tangan ke udara, langsung memecah formasi lebih dari 20 Supremes sebelum bergerak melawan Jabez. "Jabez, Juma," keduanya menyerang satu sama lain ketika pecahan kekuatan mereka menimbulkan malapetaka di sekeliling. Memaksa banyak Supremes menjadi pucat karena begitu dekat dengan bentrokan musuh yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2614, Pertarungan ketiga, Gloria vs. Lily. Setelah setengah lusin putaran, Jabez dan Juma mencapai puncak pengorbanan mereka, dengan Juma menunjukkan kekuatan yang sedikit lebih besar daripada lawannya. Bahkan dengan mempertimbangkan tingkat kerugian yang ada di antara keduanya sebelum pengorbanan mereka. Pengorbanan parasit flash drain lebih efisien daripada metode pengorbanan yang ditemukan oleh Jabez. Akan tetapi, meski levelnya lebih tinggi, Juma sendirian, sementara musuh memiliki lebih dari 20 Supremes lain yang membantunya. Saat keduanya bertarung, sekutu pemimpin tambang Firestone mendukung Jabez, mencoba membatasi jangkauan aksi Juma sambil memberi Jabez ruang untuk melakukan gerakannya. Awalnya, pertarungan berlangsung seimbang, tetapi begitu amarah Juma memuncak dan ia berbalik melawan sekutu Jabez, keunggulannya menjadi jelas.
Ia dengan mudah menghancurkan tidak hanya orang-orang level 120 dan 121, tetapi bahkan mereka yang sekuat level 122. Hama sialan, teriaknya sambil mencengkeram leher salah satu makhluk terkuat di area itu dan meremukannya dengan tangan kosong. Jabez memasang ekspresi mengerikan sambil memijat wajahnya, baru saja dipukuli musuh dan dibanting ke salah satu dinding kastil hitam sebelum melihat sekutunya dibunuh dengan mudah oleh Juma. Dia tidak bisa melarikan diri. Itu akan menghancurkan aliansinya dan memperburuk situasinya dalam perang. Di sisi lain, dia tahu bahwa Juma tidak akan bertahan lama di level itu, dan dengan membunuh tetua pertama Armans, dia akan mendapatkan kejayaan di pihaknya. Oleh karena itu, meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tetap mengincar kepala musuh sambil memanfaatkan sekutu-sekutunya yang hadir di sana sebagai dukungan untuk melenyapkan seseorang untuk sementara waktu pada tahap ke-13. Dengan jurus istimewanya, ia melancarkan serangan spiritual dahsyat, membentuk beberapa bagian tubuh dirinya di sekitar Juma, menghalangi titik pelarian musuh. Dengan menggunakan kekuatan sekutunya, dia menekan Juma, memaksa setiap bagian tubuhnya untuk menekan musuh, mencoba menahan pergerakannya. Juma membalas dengan auranya yang kuat, melahap jiwa musuh yang paling kuat hingga memiliki cukup energi untuk terus bergerak maju. Tujuannya bukan untuk melenyapkan Jabez. Pemimpin tertinggi serikat akan melakukannya ketika waktunya tepat, meskipun dia tidak dapat melakukannya hari ini. Juma hanya ingin melukai aliansi musuh ini sebanyak mungkin. Dengan senyum di wajahnya, dia bergerak maju melawan serangan Jabez, melenyapkan 3 Supremes lagi di atas level 120 saat retakan muncul di tanah dan kastil hitam yang megah. Seluruh ruang di area itu tampaknya terkoyak akibat pertempuran yang begitu dahsyat, sehingga bahkan makhluk yang berada ribuan mil jauhnya dapat merasakan dampaknya. Bahkan makhluk di luar Zokaro, jika mereka cukup kuat untuk membaca tanda-tandanya, dapat melihat pertempuran tahap ke-13 ini, konfrontasi langka yang terjadi di seluruh alam semesta. Ketika pertempuran memasuki menit keempat, orang-orang di daerah ini melihat tanda-tanda mulai melemahnya Juma datang hampir bersamaan dengan melemahnya Jabez. Sayangnya bagi aliansi besar penduduk lokal ini, hanya 4 dari para tertinggi di kastil hitam yang akan hidup untuk menceritakan kisah pertempuran yang kuat dan berbahaya ini. Saat ia kehilangan aura tahap ke-13-nya, Juma jatuh berlutut di bawah tekanan keempat penyintas di sekitarnya. Jabez berada dalam kondisi yang buruk seperti itu, tetapi dengan 3 sekutu yang tersisa, penduduk asli daerah itu tetap bertahan sampai akhir dari musuh. Aku akan mendapatkan kemuliaan dengan memenggal kepala Juma yang perkasa, ucap pemimpin tambang Fireston sambil mengacungkan pedang bermata merah yang agung. Sekutu tahap ke-12-nya terus menekan Juma, melihatnya dengan cepat kehilangan kekuatan dan mencapai awal level 123, sementara Jabez masih di level 124. Pengorbanan pemimpin kita lebih lemah daripada Armans, tetapi lebih tahan lama, pikir salah satu dari 3 penduduk asli tahap ke-12 yang tersisa di daerah tersebut. Salah satu dari mereka tersenyum, karena meskipun mereka kehilangan beberapa sekutu yang kuat, mereka masih bisa membunuh Juma dan mendapatkan metode Jabez. Dengan cara itu, mereka bisa menyerang balik Armans dengan cepat. Juma tidak mengatakan apapun, hanya meninggalkan Jabez yang tertegun. Juma meninggal dengan senyuman di wajahnya. Jabez merasakan hawa dingin ketika dia melihat kepala musuhnya yang terpenggal, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit dan bertanya-tanya apa artinya. Sementara itu, anggota Armans di dekatnya melarikan diri selagi mereka bisa, pergi dengan hati berat setelah menyaksikan akhir tragis salah satu ahli terhebat Okia. Peringatkan pemimpin tertinggi. Tetua pertama mengorbankan dirinya untuk mengalahkan lebih dari 20 pemimpin tertinggi. Salah satu dari mereka berkata kepada rekan-rekannya saat mereka terbang ke arah yang berbeda. Sementara itu, kembali ke markas Armans. Butuh waktu sebelum serikat mengetahui apa yang baru saja terjadi pada pertemuan koalisi yang dipimpin Fireston Mins. Saat perang memasuki babak baru, Minos dan keluarganya melanjutkan urusan mereka sendiri di markas besar. Saat ini, Gloria dan Lily saling berhadapan di arena yang sama di mana Kendrick melawan Gloria 2 bulan lalu, dan Lily melawan Holly sebulan lalu. Sudah 2 bulan sejak Kendrick dan ibu tirinya bertarung, dan sebulan yang lalu, Stuart bersaudara bertarung dan Holly menang. Sekarang Lily mengincar setidaknya 1 kemenangan atas Gloria, karena pertandingannya melawan Kendrick tampaknya tidak menjanjikan. Namun, Gloria tidak semudah itu, dan tanpa kekuatan khusus yang dapat mencuri kultivasi lawannya, Lily tidak berada dalam situasi terbaik. Meskipun kultivasi Gloria terbatas pada level yang sama dengannya, Lily menderita akibat serangan ibu tirinya sementara kekuatan sucinya yang berhubungan dengan api membakar dunia Merkuri milik Gloria. Holly dan Kendrick menyaksikan Gloria semakin dekat dengan kemenangan, sebuah pertanda buruk bagi mereka berdua. Karena kemenangan ini akan memberikan kesempatan kepada ibu tiri mereka untuk menghadapi mereka lagi, jika dia mengulangi prestasinya dalam pertarungan berikutnya melawan Holly.
Holly akan menghadapi Gloria bulan depan, jadi dia dengan hati-hati mempelajari keterampilan lawan berikutnya. Bertekad untuk mengalahkan ibu tirinya dalam waktu sebulan dan mencapai pertandingan ketiganya melawan Kendrick dengan hasil yang sama seperti saudaranya. Saya mengaku kalah. Setelah beberapa saat, gadis berambut coklat itu tidak dapat menahan diri, seluruh tubuhnya ditutupi oleh bola cairan perak yang sangat padat, yang memaksanya untuk tetap tidak bergerak. Dalam pertandingan ini, Gloria telah memenangkan kemenangan pertamanya di turnamen keluarga Stuart, sementara Lily kalah untuk kedua kalinya berturut-turut. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2615, Berita Perang, 1. 2 minggu telah berlalu sejak kemenangan Gloria atas Lily. Dengan 2 minggu tersisa hingga pertandingan antara Gloria dan Holly. Pertarungan menentukan yang dapat berarti akhir kompetisi bagi Gloria atau harapan bahwa ia mungkin memiliki kesempatan lain melawan Kendrick. Berita tentang perang itu tiba untuk mengguncang struktur Armans. Sambil melanjutkan aktivitas rutin yang telah dijalaninya selama 3 bulan terakhir, Minos menerima 2 jenderal di pintu masuk gua keluarganya, salah satunya adalah tertinggi. Selama bulan-bulan itu, dia dan Abby hampir tidak pernah bekerja dengan cairan hitam untuk menciptakan mayat Supreme. Kecuali satu kali ketika satu mayat mati, dan mereka telah mengambil cairan hitam dari makhluk itu, mereka tidak pernah bekerja dengan mayat untuk serikat. Namun, Minos telah membantu Armans mendapatkan 4 Supremes level 115 lagi, dengan dia telah membantu 4 jenderal maju ke level berikutnya. Selain keempat orang ini, salah satunya berdiri di depannya pagi ini, Minos juga telah membantu setidaknya 3 lusin penguasa tingkat tinggi dari luar faksinya. Banyak orang di level 112 telah mencapai level 113 dengan bantuannya, dan beberapa lainnya telah naik dari level 113 ke level 114. Sayangnya, tidak banyak pembudidaya yang berada di puncak level mereka di kantor pusat saat ini, kalau tidak, Minos mungkin sudah mencapai lebih dari beberapa lusin. Bagaimanapun juga, rasa hormat yang saat ini dimiliki setiap anggota serikat kepadanya tidak berbeda dengan rasa hormat yang mereka miliki kepada para tetua. Di hadapan Minos, kedua jenderal itu dengan hormat meminta manusia itu untuk menemani mereka ke pimpinan serikat. Meninggalkan Ruth dan Gloria untuk berkultivasi di gua keluarga, Minos mengikuti kedua jenderal itu, mengantisipasi apa yang telah terjadi. Petugas Abby sudah menunggu jenderal di pintu masuk dewan. Pemimpin tertinggi telah meminta kalian berdua, kata wanita level 115 itu, sementara raut wajahnya sangat gelap. Begitu ya, tetua pertama sudah mati, kurasa. Dia menatap mereka, tetapi tidak dapat menemukan jawaban lisan. Namun, Minos mengerti hal itu ketika dia melihat ekspresi rumit di wajah kedua jenderal tersebut. Dalam sekejap mata, dia melintasi jarak antara gua kultivasinya dan dewan, bergabung dengan Abby dan Segiel, yang juga telah dipanggil, dan memasuki gedung tempat pemimpin tertinggi, Panglima. Dan 2 tetua sedang menunggu mereka. Dia dan Abby menyapa keempat Supremes sebelum mendengar dari Jalai. Minos, Segiel dan Abby, First Elder Juma tewas dalam pertempuran melawan inti koalisi yang dipimpin oleh Jabez. Dia dan para wanitanya mendesah, menyadari betapa pentingnya pilar Juma bagi serikat tersebut. Juma bukan saja tetua pertama, dia juga anggota tertua di dalam serikat, seseorang yang telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun dan mengabdi pada serikat hampir selama itu. Pemimpin tertinggi langsung ke pokok permasalahan mengapa ketiga orang ini ada di sana. Kalian tidak dapat terlalu memengaruhi masa depan perang ini, tetapi kalian adalah pilar penting bagi masa depan serikat. Hari ini, kalian ada di sini untuk memangku jabatan dan tugas baru kalian. Ketiganya melihat tatapan serius dari kedua tetua dan panglima ke arah mereka sebelum pemimpin tertinggi mengakhiri pembicaraan. Segiel, mulai hari ini kau adalah panglima tertinggi Armans yang baru. Bekerja keraslah bersama Minos dan Abby untuk memastikan masa depan serikat. Suatu hari nanti, aku dan para tetua di sisiku tidak akan ada di sini. Terserah padamu untuk melindungi warisan Armans dan melanjutkan pencarian ke alam atas. Segiel mengepalkan tangannya saat dia menatap mantan komandan, yang segera menyerahkan jubahnya, memperlihatkan posisi barunya sebagai tetua ke-10 terbaru di serikat. Abby, kau akan mengambil posisi Segiel, dan misimu adalah pergi ke Uzira bersama Minos dan mendapatkan lebih banyak cairan hitam. Berusahalah sebaik mungkin untuk mendapatkan cukup cairan agar menjadi lebih kuat dan suatu hari nanti menghidupkan kembali tetua pertama Juma. Minos dan Abby memahami apa yang diharapkan serikat dari mereka, dan mereka kurang lebih memahami bagaimana sebagian dewan bermaksud untuk mengakses alam atas. Begitu ya, jadi begitu. Kau ingin menggunakan cairan hitam itu untuk mencapai tahap ke-13, seperti yang Abby dan aku lakukan pada mayat-mayat tahap ke-12. Minos tidak berkata apa-apa saat melihat Abby menerima posisi Segiel. Mereka pikir mencapai tahap ke-13 sudah cukup. Yah, mereka tidak sepenuhnya salah. Mencapai tahap ke-13 tidak akan menjamin seseorang mendapat tempat di alam atas.
Namun dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari level 124, peluang seseorang memasuki alam atas pasti lebih tinggi daripada di tahap ke-12. Tidak hanya itu, jika dia dan Abby terus bertumbuh dan tetap setia pada guild, bahkan jika orang-orang ini mati sebelum mencapai level 125, mereka masih akan mempunyai pilihan untuk hidup kembali dan berkultivasi dengan cara yang sebagian berbeda. Ini adalah kesempatan kedua bagi semua orang untuk mencapai alam atas. Minos tidak merasa ragu untuk memberikan janji seperti itu kepada orang-orang tersebut untuk saat ini. Jadi dia dan Abby meyakinkan mereka bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu serikat dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, pemimpin tertinggi memandang Minos dan membuat sebuah guci emas muncul di depan 3 pilar muda Armans. Bawa tubuh Juma bersamamu ke Uzira. Jika kau tidak bisa segera kembali ke Okia, hidupkan Juma di sana untuk mengamankan fondasi guild di benua itu, kata Jalai, mengejutkan Minos, Abby, dan Segiel, yang tidak dapat menahan rasa terkejutnya melihat tubuh tetua pertama. Bagaimana dia bisa melakukan itu, pikir ketiganya bersamaan, menyadari bahwa Juma telah tewas di wilayah musuh. Pemimpin tertinggi jauh lebih menakutkan daripada yang dipikirkan musuh-musuhnya. Minos menatap Jalai dengan mata segar, merasa dia harus ekstra hati-hati dengan pria ini di masa mendatang. Meskipun demikian, ia menerima peti jenazah Juma, menyimpannya di dalam cincin spasialnya, dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali Juma saat ia dan Abby dapat membantunya mencapai puncak yang belum dicapai sang tetua semasa hidup. Setelah mengucapkan janji dan sumpah, ketiganya mendengar keadaan perang dari mulut 4 pria antara tingkat 117 dan 123 di depan mereka. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2616, Berita Perang 2. Selain promosi kalian, penting bagi kalian untuk memahami bagaimana jalannya perang saat ini, kata pemimpin tertinggi sambil menatap mantan panglima yang sekarang menjadi tetua ke-10. Tetua ke-10 Kaus berkata kepada ketiganya, tetua pertama Juma tidak mati sia-sia. Meskipun kematiannya sangat disayangkan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia telah menjamin kita sebuah kesempatan besar. Dia tidak hanya melenyapkan 22 Supremes hari itu, suatu prestasi penting yang mengurangi jumlah musuh kita, tetapi dia juga mengungkapkan kepada kita metode pengorbanan pemimpin musuh dan memberi kita 7 kemenangan hari itu. Ketika tetua pertama Juma menyerang para pemimpin musuh, 7 saudara kita dari Dewan, bersama dengan mayat-mayat tertinggi dan beberapa jenderal yang dipromosikan ke tahap ke-12. Memimpin pasukan kita dalam menghancurkan 7 pos musuh yang penting, kata salah satu tetua lainnya di samping Kaus. Tetua kelima berkata, pada titik ini, kita akhirnya berhasil merebut kembali semua wilayah yang hilang selama perang dan maju ke wilayah kekuasaan musuh. Sebelumnya, koalisi kita kalah 17 pemimpin tertinggi dari musuh. Sekarang kita unggul 10 pemimpin tertinggi karena kematian yang disebabkan oleh tetua pertama dan sesama anggota dewan kita di medan perang masing-masing. Pemimpin tertinggi menambahkan, dengan perubahan dalam perang ini, kita mulai sekarang akan terlibat dalam konflik tingkat tinggi dan lebih sering daripada sebelumnya. Kalian bertiga harus cepat beradaptasi, terutama kau, Segiel. Kuharap kau akan beralih ke tahap berikutnya dan beradaptasi dengan keadaan. Kau mungkin akan segera menjadi yang terkuat di guild di markas besar, jadi bersiaplah untuk mempertahankan rumah kita. Minos, Segiel dan Abby saling memandang dan mengerti apa artinya ini. Minos bertanya, apakah pemimpin tertinggi bermaksud untuk terjun langsung berperang melawan musuh? Jalai mengangguk setuju. Jabez tidak mudah. Meskipun Juma berkontribusi, dia telah menunjukkan kepada kita bahwa keuntungan kita sebelumnya tidak sepenuhnya nyata. Musuh memiliki metode yang bagus untuk menyerang balik kita, dan mereka tidak mengejutkan kita hanya karena pengorbanan tetua pertama yang lama. Untuk mencegah markas besar dan Examire terancam, pasukan koalisi terkuat akan berperang melawan musuh-musuh terkutuk. Tentu saja termasuk aku. Minos memahami situasinya, tidak tahu apakah ini saat yang sangat baik atau sangat buruk baginya. Ada keuntungan dan kerugian bagi dia dan keluarganya, dengan semua bahaya ini melibatkan orang terkuat di serikat. Segiel berkata dengan nada tegas, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bersiap. Kaus, bawa panglima tertinggi yang baru ke ruang pelatihan dewan. Berikan dia penghargaan promosi dan bersiaplah untuk menyerahkan semua tugasmu dan menasihatinya selama 6 bulan ke depan. Aku akan memastikan dia siap, pemimpin tertinggi, kata tetua ke-10, raksasa yang kini tampak kecil di samping pemimpin tertinggi level 123 yang duduk di singgasana pemimpin serikat. Minos, tetaplah di sini. Kalian semua dipulangkan. Lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu menunjuk ke arah manusia itu. Pemimpin tertinggi, tanya Minos setelah para jenderal, Segiel, Abby, dan para tetua pergi. Pemimpin tertinggi menatap Minos sambil tersenyum dan bertanya, ku dengar kau sedang mengadakan turnamen antar anggota keluargamu. Benarkah itu? Ya, pemimpin tertinggi.
Aku tidak membutuhkan jimat Hydra lagi, jadi aku mengadakan kompetisi kecil untuk mewariskannya kepada keturunanku. Aku juga menggunakannya sebagai alasan untuk melihat bagaimana keadaan kerabatku. Sebenarnya, aku melewatkan banyak perkembangan mereka saat aku menyelesaikan masalahku sendiri. Melihat ketulusan di mata Minos, pemimpin tertinggi setuju dengan metode pemuda itu. Kompetisi selalu diterima. Pastikan keturunanmu menjadi pilar yang baik bagi serikat Minos. Tentu saja, pemimpin tertinggi. Tetapi pertama-tama, aku harus memintamu untuk mendaftarkan 3 naga yang akan lahir. Aku tahu mereka akan menjadi tunggangan anak-anakmu, tetapi makhluk-makhluk yang kuat seperti itu perlu dibimbing oleh serikat dan berkontribusi sebagai anggota yang sebenarnya. Dia mengejutkan Minos. Apakah senior juga seorang pelihat? Tanya Minos, terkejut mendengar tentang naga di dalam telur yang telah diberikannya kepada Kendrick, Lily, dan Holly yang belum menetas. Pemimpin tertinggi tertawa sambil menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Aku tidak perlu menjadi peramal untuk merasakan kelahiran ketiga orang ini. Jagalah mereka baik-baik dan daftarkan mereka ke serikat sebagai anggota tamu anak-anakmu. Baiklah, aku akan melakukannya segera setelah mereka lahir. Setelah selesai, Minos diberi izin untuk pergi dan pergi menemui Abby, yang menunggunya di luar gedung utama di area dewan. Sekarang dia harus menyelesaikan banyak hal selama beberapa minggu ke depan dengan promosinya dan berita terbaru yang telah sampai kepada mereka. Aku harus membantu Gan dan Ama menjadi monster tertinggi. Minos berpikir dalam hati, sebelum aku berangkat ke Uzira, akan ada banyak bahaya di sekitar markas. Dengan mengingat hal itu, dia dan istrinya melanjutkan perjalanan, meninggalkan Segiel, sambil mengetahui bahwa dia akan menghabiskan beberapa minggu berikutnya menyerap sumber daya serikat untuk maju ke tahap berikutnya. Serikat itu memiliki sumber daya khusus yang dapat menaikkan level seseorang dari level 114 ke awal tahap ke-12. Sejauh pengetahuan mereka, sumber daya ini sangat kuat sehingga memungkinkan seseorang untuk naik lebih dari 1 level dalam 1 waktu, tergantung pada keberuntungan dan bakat masing-masing. Namun, butuh waktu bagi seseorang untuk menyerap semua dampak dari sumber daya tingkat tinggi ini. Yang juga merupakan sumber daya yang digunakan oleh para tetua untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, paling tidak karena mereka tidak menyia-nyiakannya dengan menciptakan terlalu banyak. Dalam sekejap mata, 2 minggu lagi akan berlalu, sementara markas Armans mengalami perubahan yang ditimbulkan oleh perang. Perubahan dalam dewan telah diumumkan kepada semua anggota serikat, sementara Segiel memasuki minggu ketiga pengasingannya. Minos tidak dapat membantu siapapun maju ke tahap ke-12, tetapi sesuatu yang penting bagi keluarganya dan faksinya telah terjadi. 2 hari sebelum pertempuran Gloria dan Holly, telur pertama saudara Stuart menetas. Naga milik Lily merupakan naga pertama di antara calon naga bersaudara Stuart yang muncul. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2617, pertarungan keempat, Gloria vs. Holly. Hari baru pun tiba, dan sekali lagi keluarga Stuart berkumpul di salah satu arena di kota markas Armans, bersama dengan rekan-rekan faksi terpenting mereka. Untuk menonton pertandingan keempat turnamen keluarga. Kali ini, Gloria dan Holly berada di panggung pertarungan, bersama istri Minos dalam pertandingan ketiga dan mungkin terakhirnya dalam kompetisi tersebut. Bulan depan akan ada pertarungan antara Kendrick dan Lily, dan kemudian, 2 bulan sebelumnya, akan ada pertarungan terakhir, yaitu antara Kendrick dan Holly. Namun, pertandingan malam ini bisa jadi berarti Gloria tetap berada dalam kompetisi atau pertandingan antara Kendrick dan adik perempuannya akan ditentukan. Karena itu, anggota kunci dari fraksi sangat tertarik dengan hasil hari ini, yang dapat menentukan hasil turnamen dan tidak hanya pemilik masa depan Hydros Amulet. Tetapi juga orang yang dipilih Minos di masa depan. Sementara Gloria dan Holly saling berhadapan di medan perang, menunggu sinyal Minos, Lily duduk di sebelah ayahnya. Tidak terlalu sedih karena kalah dalam semua pertandingan yang telah diikutinya sejauh ini. Di sebelah kanannya ada makhluk seukuran manusia dewasa, tetapi berbadan ayam, bersisik, dan bermata reptil. Sayapnya yang megah, penuh duri di sana-sini. Dipadukan dengan gigi-giginya yang tajam memberikan makhluk kecil itu rasa kekuatan, bayi baru lahir yang dapat melahap makhluk besar dalam minggu pertama kehidupannya. Ini tak lain adalah naga milik Lily, naga pertama milik keluarga Stuart yang lahir beberapa hari lalu. Pagi ini, naga milik Kendrick juga telah menetas dan kini duduk di sebelah pemuda berambut coklat, namun karena usianya yang lebih muda, naga itu lebih kecil dan kurang licik dibandingkan naga milik Lily. Meski begitu, kedua naga kecil itu, yang satu bersisik biru dan yang lainnya bersisik merah tua, saling memandang seolah-olah mereka sedang bersaing satu sama lain. Namun tanpa izin dari orang tua mereka, atau bahkan tanpa izin dari Minos, sang naga besar, di mata makhluk-makhluk ini, mereka tidak akan menunjukkan sifat kompetitif mereka di sana. Namun, bahkan saat baru lahir, makhluk-makhluk ini tidaklah mudah.
Minos dan seluruh keluarganya dapat melihat hal itu, mengingat Odys dan Folly telah lahir dengan tingkat kultivasi masing-masing 42 dan 44. Kapan naga milik Nona Holly akan lahir? Tanya Red sambil berdiri di samping Minos dan anggota keluarga lainnya, sedikit penasaran saat melihat makhluk di samping Lily. Folly sangat penasaran dengan masa depan. Itu akan segera terjadi. Namun, saya khawatir Irgim tidak akan sekuat Folly dan Odys. Ketiga telur naga itu menyatu dengan anak-anak saya dengan sangat cepat. Namun, Kendrick memiliki ketertarikan pada naga, sementara Lily memiliki kekuatan api yang sangat cocok dengan kekuatan Folly. Itulah sebabnya mereka terlahir kuat. Namun, naga Holly tidak akan memiliki keunggulan yang sama. Minos menganalisis, menurunkan ekspektasi keluarganya terhadap Irgim. Itu akan segera terjadi. Namun, saya khawatir Irgim tidak akan sekuat Folly dan Odys. Ketiga telur naga itu menyatu dengan anak-anak saya dengan sangat cepat. Namun, Kendrick memiliki ketertarikan pada naga, sementara Lily memiliki kekuatan api yang sangat cocok dengan kekuatan Folly. Itulah sebabnya mereka terlahir kuat. Namun, naga Holly tidak akan memiliki keunggulan yang sama. Minos menganalisis, menurunkan ekspektasi keluarganya terhadap Irgim. Bagaimanapun, naga adalah naga. Ucap Ibu Holly kepada Abby dan Minos sambil tersenyum lebar saat melihat naga milik Lily dan membayangkan seperti apa rupa naga milik Holly, putri bungsu kesayangannya. Abby setuju dengan Ruth. Pokoknya, naga-naga ini akan tumbuh dengan cepat. Mereka akan mencapai level 70 saat kita berangkat ke Uzira. Satu-satunya masalah dengan naga adalah mereka tumbuh saat tidur. Setiap kali mereka tidur siang, mereka bangun lebih kuat, yang merupakan hal baik di satu sisi, tetapi buruk di sisi lain, karena mereka harus tetap tidur dalam waktu lama untuk tumbuh. Minos berkata, Kendrick dan yang lainnya akan merawat mereka dengan baik. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan lebih banyak telur. Tapi semoga saja, Folly akan bertelur di masa mendatang. Minos memandangi naga kecil berwarna merah tua itu, satu-satunya naga betina di keluarganya, sejauh yang diketahuinya. Mengingat jenis kelamin naga yang akan meninggalkan telur Holly dalam 2 hari ke depan. Ketika mereka dewasa, kita akan membiarkan mereka kawin, imbuh Minos, membayangkan hal ini akan menciptakan garis keturunan naga yang setia pada keluarga. Lily mendengarkan ayahnya dan memijat punggung bayinya, sementara Folly menatap ibunya, dengan polos, tidak tahu apa yang ada dalam pikiran gadis ini. Pokoknya, saat naga-naga ini mencapai level 90, kita harus merekrut mereka sebagai anggota guild. Sampai saat itu, mereka bisa menjadi tunggangan anak-anak kita. Minos berdiri dan bersiap untuk memulai pertarungan Gloria dan Holly. Mengganti topik pembicaraan, dia berkata dengan nada lebih keras. Baiklah, kalian sudah tahu aturan dan batasannya. Semoga beruntung untuk kalian berdua, dan semoga yang terbaik menang. Setelah Minos berhenti berbicara, segel jatuh di tubuh Gloria dan Holly. Dengan ibu tiri wanita muda itu merasa kultivasinya terbatas pada tingkat yang sama dengan gadis di depannya. Bibi Gloria, maafkan aku, tapi ini akhir bagimu, kata Holly, sambil mengaktifkan kekuatannya. Ia langsung membuat Gloria merasakan sesuatu yang mirip dengan apa yang ia rasakan saat melawan Kendrick. Gloria tahu dia tidak bisa menghentikan Kendrick dan Holly menggunakan kemampuan hebat yang mereka warisi dari Minos. Dia hanya menggunakan apa yang dimilikinya, mengubah medan pertempuran tempat mereka berada menjadi dunia Merkuri. Namun, Holly berbeda dari Kendrick. Selain memiliki kemampuan yang mirip dengan Minos, ia memiliki kemampuan ilahi yang sangat berbeda dari kakaknya. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan vitalitas orang-orang yang berada dalam jangkauannya, ia dapat dengan mudah meningkatkan kesulitan untuk melawannya. Gloria merasakan perbedaan antara Holly dan Kendrick sejak awal pertempuran. Meskipun berada di level yang lebih rendah dari putri tirinya, wanita berambut merah yang sudah dewasa itu merasakan napasnya bertambah cepat sementara dunia di sekitarnya tampak bergerak lebih cepat. Sial, Holly jauh lebih cerdas daripada Kendrick. Dia tidak akan pernah memberi kesempatan pada lawan untuk melawannya. Gloria melihat Holly muncul di depannya saat tinju gadis itu dengan cepat mendekati perut Gloria. Maafkan aku, Bibi. Aku akan memenangkan turnamen ini. Holly tersenyum saat melancarkan serangan terakhir, menggunakan vitalitas yang telah dicurinya dari Gloria untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2618, malam sebelum babak final turnamen. Saat Holly menghantam tubuh Gloria, wanita berambut merah itu terlempar dari panggung pertarungan hingga ia melampaui area panggung dan menabrak beberapa kursi di tribun. Hampir semua penonton yang menyaksikan pertikaian kedua wanita itu berdiri saat itu juga, menyaksikan perkembangan yang begitu cepat dalam perkelahian ini yang tidak mereka duga. Namun dengan hancurnya dunia Merkuri Gloria, tak seorang pun meragukan hasil pertarungan ini. Kemampuan Holly tidak adil, bahkan dalam pertarungan yang secara teori adil. Ruth menganalisis hasilnya saat ia muncul di samping saudara perempuannya, membantu Gloria pulih dari luka-luka yang ditimbulkan Holly.
Ia tidak hanya dapat meningkatkan levelnya sendiri sambil melemahkan lawan-lawannya, ia juga dapat mencuri vitalitas mereka dan meningkatkan vitalitasnya sendiri, termasuk kekuatan, kecepatan, dan kemampuan bertahannya. Minos muncul di samping Gloria dan membantunya bangkit dari reruntuhan. Luka yang dialami istrinya tidak serius. Karena ia bertarung di level yang sama dengan Holly, ia mengalami luka akibat pertarungan di level yang lebih rendah darinya, yang tidak serius. Namun, luka-luka ini cukup untuk mengakhiri pertempurannya, karena segel Minos mencegahnya menggunakan seluruh kultivasinya. Maka, saat ia bangkit dari reruntuhan, Gloria mendesah dengan ekspresi malu di wajahnya. Namun, ia mengumpulkan kekuatannya untuk mengakui kekalahan. Selamat, Holly. Kau monster kecil dan kau pantas mendapatkan kemenangan ini. Gloria menatap Ruth dan mengucapkan selamat padanya. Kau adalah seorang pejuang yang hebat. Tidak seperti Kendrick yang suka menggoda wanita, Holly adalah orang yang hebat. Beri dia kultivasi seperti miliknya, dan aku tidak tahu apakah dia akan mampu mengimbanginya. Abby berdiri di samping mereka saat Gloria bercerita tentang putranya, tetapi wanita berambut biru itu tidak dapat menahan diri untuk tidak setuju sambil mendesah. Aku mendengarnya. Kendrick menundukkan kepalanya sambil tertawa getir, Grizzly di sampingnya menopangnya dengan remasan lembut di bahunya. Jangan terlalu dipikirkan. Kau punya waktu 2 bulan untuk menemukan cara mengalahkan Holly, kata wanita di samping Kendrick saat naga biru kecil itu menatap ayahnya, berharap melihatnya bertarung. Holly merayakan kemenangannya dengan senyum di wajahnya, menatap kakak laki-lakinya dan mengejeknya. Kau yang berikutnya, saudaraku. Kuharap kau akan memaafkan kekurang ajaranku jika aku menjatuhkanmu dengan 1 pukulan. Kau masih terlalu kecil untuk itu. Aku tidak akan bersikap lunak padamu. Adik kecil, Kendrick mengangkat wajahnya saat mengucapkan kata-kata itu. Minos tidak ikut campur dalam pertengkaran anak-anaknya, tetapi pindah ke sisi Holly di peron dan menatap putrinya dengan puas. Kamu benar-benar kuat. Selamat atas kemenanganmu. Teruslah bekerja keras dan dunia akan berada dalam jangkauanmu. Kau masih terlalu kecil untuk itu. Aku tidak akan bersikap lunak padamu. Adik kecil, Kendrick mengangkat wajahnya saat mengucapkan kata-kata itu. Minos tidak ikut campur dalam pertengkaran anak-anaknya, tetapi pindah ke sisi Holly di peron dan menatap putrinya dengan puas. Kamu benar-benar kuat. Selamat atas kemenanganmu. Teruslah bekerja keras dan dunia akan berada dalam jangkauanmu. Hehe, dia tersenyum pada ayahnya, menerima misinya sebelum turun dari peron dan berlari ke gua keluarga. Sekarang pertarungannya telah usai, dia berencana untuk tinggal dengan telur naganya dan menunggu Irgim menetas. Minos menatap anggota fraksinya di tepi arena dan berkata dengan keras, kembalilah bekerja. Kita akan bertemu lagi sebulan lagi untuk pertarungan Kendrick dan Lily. Hampir semua lusinan penonton menghilang mendengar perkataan Minos, hanya menyisakan dia dan istri-istri manusianya. Segiel tidak ada di sana. Dia masih berkultivasi dalam pengasingan untuk maju ke tahap ke-12. Dalam sekejap mata, 7 minggu telah berlalu, dan ronde kelima dan terakhir dari kompetisi untuk Hydrus Amulet telah tiba dan berakhir. Seperti yang diharapkan, Kendrick mengalahkan Lily, mengamankan kemenangan keduanya dalam kompetisi keluarga. Lily kalah untuk ketiga kalinya, tetapi dia tidak terlalu kecewa. Dia tidak diharapkan menang, meskipun dia memiliki kemampuan api iblis yang kuat yang dapat menghabiskan energi spiritual lawan. Selama periode ini, naga Holly, Irgim, juga lahir, datang ke dunia dengan kultivasi level 40, lebih rendah dari saudara-saudaranya, seperti yang diharapkan Minos. Sekarang keluarga Stuart melanjutkan rutinitas mereka di Armans, hanya beberapa hari menjelang pertarungan Kendrick dan Holly, ketika turnamen keluarga Stuart akhirnya akan diputuskan. Namun sebelum peristiwa penting bagi keluarga ini, ada sesuatu yang lebih penting bagi mereka. Setelah berminggu-minggu berkultivasi secara tertutup, Segiel meninggalkan ruang kultivasi utama Dewan di pagi hari. Sekarang, semua anggota Dewan yang tersedia di kantor pusat berkumpul di sekitar gedung administrasi serikat, di mana Segiel sekarang akan memimpin pasukan. Di antara banyak orang di sana, Minos dan Abby berada di satu posisi yang paling dekat dengan tempat Penatua Kaos melakukan serah terima jabatannya kepada Segiel. Di depan raksasa berkepala lembu itu, Segiel, dengan rambut birunya yang indah, mengenakan baju perang berwarna perak, dengan senyuman di wajahnya. Tidak hanya dia berhasil mencapai tujuan besarnya untuk menjadi panglima tertinggi serikat, tetapi dia juga berhasil mencapai tahap ke-12, dan bukan hanya naik 1 tingkat, melainkan 2 tingkat. Setelah mencapai awal level 116, dia sekarang menjadi anggota Armans terkuat ke-12, panglima skuadron besar para penguasa dan Grandmaster. Komandan, sekarang saya perkenalkan kalian kepada pasukan kalian, kata Kaus sambil mengangguk ke arah banyak jenderal di aula gedung administrasi ini. Ini pemimpin baru kalian. Jenderal, Komandan Segiel, bawahanmu memberi hormat, kata lebih dari 50 orang di sana.
Dua di antaranya adalah Supremes yang telah dibantu Minos untuk mencapai tahap ke-12 selama pengasingan Segiel dan yang belum berangkat ke medan perang. Perang ini bahkan lebih heboh sekarang daripada beberapa minggu yang lalu. Pemimpin tertinggi akhirnya meninggalkan markas untuk bergabung dalam pertempuran melawan pasukan yang dipimpin oleh Fireston Mins. Segiel mengangkat tongkatnya ke udara dan menyampaikan pidato pertamanya sebagai Komandan Armans, berjanji untuk berjuang demi masa depan guild dan membantu rekan-rekannya mencapai alam atas. Bersama-sama kita akan mencapai semua ambisi kita. Dia mengakhiri kata-katanya, sambil melirik ke arah Minos dan Abby, benar-benar yakin bahwa dia bisa mencapai ini setidaknya dengan mereka berdua. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2619, Tahun yang Sulit. Setelah Segiel mengambil alih kepemimpinan serikat, dia menyapa setiap bawahannya, dan segera upacara pun berakhir. Ada perang yang harus dikhawatirkan semua orang. Mereka tidak mungkin menganggap penting perubahan sederhana dalam kepemimpinan serikat. Meski perubahan ini penting bagi Segiel, Minos dan faksinya, serta kelompok lain, perubahan ini tidak sebanding dengan perang. Perebutan kekuasaan internal Armans tidak lagi sepenting sekarang karena bahkan pemimpin tertinggi sedang jauh dari kantor pusat untuk memperjuangkan kebaikan serikat. Setelah hampir semua orang kembali ke tugas masing-masing, hanya tetua ke-10 Klaus yang tersisa, bersama Segiel, Minos, dan Ruth. Melihat mereka bertiga, Supreme level 117 tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi, kalian akan menjadi yang terkuat di guild di markas besar. Pertempuran dalam perang ini menjadi semakin kacau, dan aku juga akan bergabung dengan para tetuaku dalam pertarungan." "Berapa lama lagi waktu yang kita miliki sampai saat itu?" tanya Minos di tengah kedua wanita cantik berambut biru itu. Raksasa berwajah banteng itu langsung ke pokok permasalahan. "Beberapa minggu, paling lama 2 bulan. Itu waktu yang sangat singkat," kata Abby sambil menatap tanah. "Hanya itu waktu yang kau miliki," kata Klaus tegas sebelum menatap mata Segiel dan kembali ke pokok bahasan tentang perubahan posisi di Dewan. "Pokoknya, aku akan ada di sini untuk membantumu membiasakan diri dengan urusan komandan utama serikat selama beberapa minggu ke depan. Jawab semua pertanyaanmu selagi aku di sini. Begitu aku berangkat berperang, kau akan bertanggung jawab atas seluruh serikat, dan kau akan bertanggung jawab terutama atas markas besar. Perang seharusnya tidak butuh waktu lama untuk berakhir. Semua pihak yang berkonflik percaya bahwa konflik akan terselesaikan dalam tahun depan. Jadi Segiel tidak akan memerintah sendirian dalam waktu lama. Meski begitu, waktu di mana dia akan memerintah tempat ini sendirian akan berbahaya, dan dia tidak akan bisa melewatinya tanpa serangan terhadap markas besar. Markas besar benar-benar akan berada di tangannya selama periode ini, dan alih-alih keluar dari krisis ini dengan lebih besar dan lebih kuat. Markas besar itu bahkan mungkin kehilangan banyak kemewahannya dengan banyak kerugian. 1 tahun tidaklah lama, tetapi dalam situasi Armans saat ini, itu sudah cukup untuk menghancurkan ratusan ribu tahun sejarah. "Aku akan berusaha sekuat tenaga," kata Segiel tegas, tatapannya penuh tekad, kesediaannya untuk melakukan segala daya upaya demi tempat ini tampak jelas di matanya. Klaus mengangguk padanya sambil tersenyum lalu pergi, berjanji untuk menunggunya di bangsal tetua. Dia menatap Minos dan bertanya, "Kurasa kau tidak akan bisa menjadi lebih kuat lagi di bulan-bulan berbahaya yang akan datang, bukan?" Dia tersenyum padanya sambil mengangguk setuju. "Sayangnya, aku tidak bisa menjadi sekuat itu dalam waktu yang singkat. Bahkan dengan kemampuan baruku, aku akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun kerja keras dengan musuh dan kultivasi normal untuk mencapai level 111. Setelah banyak percobaan dengan kemampuannya, Minos memiliki ide yang lebih baik tentang apa yang diperlukan untuk menggunakannya tanpa melukai dirinya sendiri atau sekutunya. Dia dapat meningkatkan kultivasinya secara permanen sebesar 1% setiap kali dia menggunakan kemampuan tersebut, tetapi untuk menerima peningkatan tersebut tanpa terluka dalam jangka panjang. Seseorang harus mengganti peningkatan yang dihasilkannya dengan peningkatan kultivasi yang serius. Jika Anda menerima peningkatan kekuatan sebesar 1% dari keahliannya, Anda harus menghabiskan waktu untuk berkultivasi secara normal dan mencapai perkembangan 1% lagi sebelum Anda dapat menerima bantuannya lagi. Dengan cara ini, peningkatannya tampak lebih stabil, dan peluang masa depan seseorang tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Meskipun ini bukan skenario yang ideal, itu tetap sangat bagus. Dengan menggunakan metode seperti itu, seseorang dapat berkultivasi 50% lebih cepat dengan bantuan Minos. Tidak hanya itu, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan lebih cepat tanpa harus bersusah payah berkultivasi di tengah jalan, Anda dapat menggunakan metode yang digunakannya untuk menciptakan Supremes baru untuk Armans. Ini juga merupakan metode yang bagus, tetapi dia tidak akan menggunakannya untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya untuk waktu yang lama. Hanya dalam situasi yang unik dia akan setuju untuk menggunakan hal seperti itu, seperti yang baru-baru ini dia lakukan, untuk membantu seluruh keluarganya dan faksi meningkatkan kultivasi mereka.
Tetapi sekarang setelah ia melakukannya, Minos tidak berniat menggunakannya pada teman-temannya lebih lama lagi. Sayang sekali, tapi teruslah membantu orang-orang yang menginginkan bantuanmu. Itu mungkin akan memberi kita sedikit ruang bernapas saat bahaya ekstrim mendekat, katanya dengan nada khawatir. Jangan khawatir, kita akan segera memiliki Supremes baru di markas. Beberapa dari mereka tidak akan pergi ke medan perang dan akan tetap di sini bersama kita. Minos memikirkan Gan dan Ama. Dua tunggangannya yang telah diperintahkannya untuk meninggalkan markas dan memburu para sovereign puncak untuk digunakannya sebagai pengorbanan bagi kedua ular itu untuk mencapai tahap ke-12. Segiel mengetahui rencana Minos dan tidak meragukannya, mengandalkan bantuan yang bisa diberikannya. Kalian berdua sebaiknya pergi. Aku sudah banyak meningkatkan kultivasiku akhir-akhir ini, tetapi sekarang aku harus mengurusi masalah serikat. Kalian berdua sebaiknya fokus pada urusan kalian sendiri. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Minos dan Abby segera pergi setelahnya, berencana untuk melakukan persis seperti yang disarankan Segiel, mengetahui bahwa melanjutkan rutinitas mereka adalah hal terbaik bagi mereka dan serikat. Dalam beberapa hari ke depan, pertandingan terakhir turnamen keluarga mereka akan berlangsung, dan setelah itu, tibalah saatnya untuk memulai proses panjang persiapan berangkat ke Uzira. Segera, keduanya akan berpisah di pusat kota untuk memimpin kelompok masing-masing, menjaga ketertiban di kota, dan melanjutkan perjalanan pemberdayaan mereka. Gan dan Ama akan kembali ke markas sebelum Kendrick dan Holly berkonfrontasi. Dengan bantuan Minos, kedua ular level 114 itu akan menjadi Supremes pertama dari faksi Minos. Namun selain mereka, para penguasa puncak faksi Minos lainnya akan segera mencapai hasil serupa. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2620, Pertarungan ke-6, Kendrick vs. Holly. Dalam sekejap mata, hari-hari hingga Holly dan Kendrick saling berhadapan telah berlalu. Dan waktunya telah tiba bagi dua saudara kandung yang paling menjanjikan dalam keluarga untuk saling berhadapan. Sekali lagi, seluruh keluarga dan setidaknya setengah dari faksi Minos hadir di arena tempat pertandingan sebelumnya berlangsung. Ketiga naga baru lahir milik keluarga itu duduk di samping Lily dan Minos, sementara pemimpin baru faksi tersebut, Ama dan Gan, berada di posisi yang sama, duduk dekat dengan tuan mereka. Minos bersama Ruth, Gloria, dan Abby di sisinya, memandang dengan penuh minat ke arah yang kini dihadapi Holly dan Kendrick. Drisdi duduk di sebelah naga suaminya, Odys, sementara raksasa Wofar dan Klexfolk, yang saat ini berada di level 114, duduk di sebelah Red, yang saat ini berada di level 111. Semoga kalian berdua beruntung dalam pertempuran ini. Siapapun yang menang, ingatlah bahwa ini hanyalah pertandingan persahabatan, dan kalian harus bekerja sama demi masa depan keluarga. Pemenang hari ini akan menerima jimat Hydra milikku, tetapi yang kalah akan berkesempatan menerima artefak berharga di masa mendatang. Dengan kata-kata ini, Minos menyegel kultivasi mereka pada level sedikit di bawah Holly, memastikan bahwa pertarungan itu tidak akan berakibat fatal bagi mereka berdua. Merasa kekuatan mereka stabil pada tingkat yang sama, keduanya saling memandang, keduanya waspada, siap menerima sinyal dari ayah mereka. Mulai, kata Minos sambil tersenyum, sementara lebih dari 100 penonton tetap diam, ingin melihat siapa di antara keduanya yang lebih kuat di level yang sama. Kendrick jelas lebih kuat dari Holly, karena ia memiliki dua level lebih tinggi dari Holly dan kemampuan bawaan yang sama. Meskipun kemampuan bawaan mereka tidak 100% identik, keduanya cukup mirip sehingga tidak akan cukup untuk menggoyahkan keseimbangan di antara mereka. Oleh karena itu, tingkat kultivasinya yang lebih tinggi akan membuat pertarungan yang 100% tepat di antara mereka menjadi tidak seimbang. Namun dalam pertarungan ini, Kendrick dan Holly berada di level yang sama. Saat salah satu dari mereka mencoba melawan yang lain untuk mencuri kultivasi milik yang lain, mereka berdua merasakan batasan yang kuat dalam cara mereka. Yang mengejutkan bagi sebagian orang, level Holly berfluktuasi positif, menjadi 3% lebih kuat, sementara Kendrick kehilangan proporsi yang sama. Dia memang paling mirip Minos dari semuanya. Abby memperhatikan hal ini, begitu pula dengan saudara-saudara haremnya. Namun peningkatan hanya 3% tidak cukup untuk memberi Holly keuntungan yang signifikan. Kendrick tidak terpengaruh oleh kehilangan sebagian kecil kultivasinya dan menggunakan kemampuan bawaannya untuk menyerang Holly melalui berbagai portal di tepi platform. Dengan senyum indah di wajahnya, Holly menggunakan kemampuan sucinya bersama Kendrick dan dengan cepat terhubung dengan aura saudaranya, sementara parasit tak terlihat menyedot vitalitasnya. Saat Holly merasakan kekuatan hidup Kendrick berada di bawah kendalinya, ia menjadi lebih kuat, lebih lincah, lebih cepat, dan lebih tangguh. Merasakan serangan terbentuk di salah satu portal kecil itu, ia bergerak, menghindari salah satu bilah pedang spasial, sambil melawan dengan cara lain. Kendrick merasakan kekuatan gravitasi chaotic dan tidak cukup bodoh untuk melawan dengan jurus yang sama. Dia sedikit lebih lemah dari Holly, dan Holly mencuri vitalitasnya. Dia pasti akan kalah jika menggunakan jurus yang sama.
Dengan gerakan cepat energinya dan hukum-hukumnya, dia melingkarkan kedua lengannya di badannya, membentuk lubang hitam sembari melindungi dirinya dari gravitasi caotik. Cih, aku juga bisa melakukannya, teriak Holly pada Kendrick sambil menggerakkan tangannya dan menciptakan beberapa lubang hitam kecil di sekelilingnya. Mengancam akan menelan wilayah ruang yang sedang digunakan kakaknya. Lalu, saat dia merasakan lubang hitamnya dirobek oleh lubang hitam milik Holly, Kendrick mengepalkan tinjunya dan meninju udara di depannya. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tinjunya menembus angkasa, melewati portal yang baru saja terbuka tepat di belakang Holly. Dia menoleh ke belakang saat merasakan getaran menjalar di tulang punggungnya, tepat sebelum dia menggerakkan badannya ke samping dan bersiap menerima serangan kakaknya. Kendrick membiarkan lubang hitamnya dihancurkan oleh lubang hitam milik wanita itu, melemparkan tatapan tajam ke arahnya. Mimpi tak terbatas. Holly hampir tidak gemetar menghadapi dua serangan kakaknya, kali ini menghancurkan serangan mental kakaknya dengan serangan yang sama. Dia memucat saat keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Untuk sesaat dia mendapati dirinya berada dalam wilayah rantai hitam tak berujung, karena semua anggota tubuhnya dengan cepat dirantai bersama-sama, tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Dia merasakan dirinya berdiri di posisi di mana dia baru saja memukul Holly, lalu melihatnya muncul di depannya, salah satu tangannya menunjuk ke atas, mengancam akan menghancurkan sesuatu. Saat Holly menggerakkan jari-jarinya sedikit, Kendrick merasakan tekanan dalam hatinya, merasakan bahwa tangan kanan saudara perempuannya siap sedia untuk mengambil hatinya. Holly tertawa saat dia melangkah mundur, dan sesaat kemudian melihat kakaknya kembali ke dunia nyata ketika sebilah pedang energi spiritual muncul di tangannya. Kau hampir mengalahkanku, katanya dengan nada terengah-engah, hampir jatuh karena ilusi yang diciptakan oleh serangan mentalnya. Pikiranmu sungguh kuat, kakak. Kalau saja kau tidak dibatasi oleh ayah, kemenangan ini akan menjadi milikmu. Tapi aku akan menang. Dengan kata-kata ini, Holly membentuk senjata terhebatnya, senjata yang berbeda dari milik Minos dan Kendrick, sesuatu yang berbentuk seperti cambuk. Sayangnya bagi Kendrick, cambuk spesial di tangan Holly memiliki sifat yang sama dengan kemampuan ilahinya. Itu dapat melukai vitalitas musuh dan meningkatkan gerakan pengguna. Sementara itu, pedangnya memiliki kekuatan khusus untuk menghancurkan domain, yang benar-benar tidak berguna melawan lawan yang tidak menggunakan domain untuk keuntungan mereka. Jika Kendrick memiliki keuntungan besar melawan Gloria, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali melawan Holly. Semua keuntungan dalam pertarungan ini ada di pihak putri bungsu Minos. Sepertinya pertandingan ini akan segera ditentukan. Ruth merasakan ketegangan di saat-saat terakhir pertempuran ini saat kedua bersaudara itu saling menyerang dengan senjata-senjata terhebat mereka. Minos merasakan hal yang sama saat dia melihat sekilas masa depan dan pemenang pertandingan terakhir turnamen ini. Pada saat itu, kedua saudara kandung itu saling berlari satu sama lain. Dengan Kendrick yang melancarkan puluhan serangan pedang ke arah Holly, sementara Holly melancarkan beberapa cambukan yang mirip dengan cambukannya ke kelima anggota tubuh saudaranya. Gloria dan Lily menyaksikan lawan tangguh mereka, yang tidak membuat pertarungan mereka lebih mudah, menyelesaikan pertandingan ini. Bahkan dengan kemampuan yang hebat dan banyak kreativitas dalam cara dia menggunakan kekuatannya, Kendrick tidak dapat mengalahkan adik perempuannya. Terbatas pada level yang sama seperti adiknya, dia pasti akan kalah. Dalam pertandingan ini, Holly akan terbukti menjadi pemenang, pewaris sah jimat Hydra. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.